Winanto. Saya sekarang berada di Pusat Rehabilitasi Yakum. Saya adalah anak pertama dari 2 saudara. Sekarang saya kuliah di Universitas Kristen Duta Wacana. Di sana saya mengambil teknik informatika semester 3 dan saya senang sekali bisa kuliah di sana. Jadi pertama-tama sistem akan melihat proses 1 adalah proses yang paling kecil. Berarti dari 3 ini akan dialokasikan 2 di sini. Saya dari kecil sudah terkena yang namanya osteogenesis imperfecta, di mana saya sering kaki saya mudah patah, tulang saya di mana banyak tulang saya sangat rapuh. Saya setiap jatuh sering patah, dan waktu kecil itu saya pernah dibawa ke RSO Profesor Dr. Suharto Surakarta. Di sana pada waktu itu ada petugas Yakum yang mengantarkan pasien, dan di sana ibu saya mengenal petugas dari Yakum tersebut dan mengisyaratkan saya untuk bisa dibawa ke pusat rehabilitasi Yakum, dan di sana saya langsung diberangkatkan ke sini dan saya langsung mendapat kursi roda. Sampai saat ini saya dari SMA saya sudah dapat dibiayai oleh Pusat Rehabilitasi Yakum, hingga sampai saat ini saya kuliah di Universitas Kristen Duta Wacana, juga dapat donatur dari Pusat Rehabilitasi Yakum. Pada awalnya saya tidak terima dengan kenyataan ini. Saya sering menganggap bahwa Tuhan tidak sayang sama saya. Kenapa saya ditakdirkan untuk hidup cacat seperti ini? Dan setelah itu pada saat SMP saya ingat saya mendapat medali emas dan juga medali perak di kejuaraan Pokjanas tahun 2004. Di sana saya ingin sekali untuk menunjukkan bahwa kecacatan saya itu, saya bisa menunjukkan bahwa saya tetap bisa semangat dengan apa yang saya kekurangan dalam diri saya. Tetapi pada saat ingin memberikan sebuah surprise pada orang tua, malahan ayah saya meninggal pada saat itu, dan belum sempat saya memberikan sebuah hadiah itu pada ayah saya. Saya pernah iri kepada teman-teman saya, kenapa teman-teman saya ditakdirkan seperti itu dan saya ditakdirkan seperti ini. Saat waktu pertama kali saya masuk ke Pusat Rehabilitasi Yakum, saya banyak melihat banyak sekali orang yang mungkin bisa dibilang lebih parah daripada saya, tapi masih bisa semangat untuk terus melanjutkan kehidupannya. Tapi setelah itu saya baru berpikir betapa Tuhan sayang pada saya. Seperti
adik yang bisa masuk sekolah internasional dengan gratis. Terus walaupun ibu udah tidak bekerja lagi, tapi Tuhan masih memberi petunjuk, masih memberikan rezeki seperti saya bisa ditampung oleh Pusat Rehabilitasi Yakum. Hingga sampai saat ini saya bangga bisa mendapatkan sedikit jalan menuju kesuksesan karena saya bisa merasakan yang namanya kuliah di perguruan tinggi. Sekarang saya di Yakum untuk mengikuti paduan suara Yakum Voice. Seharian saya sehari-hari dari pagi saya berangkat dari kos ke kampus. Setelah itu saya juga sempat untuk menjadi asisten di kampus untuk mengajar mata kuliah teknologi informatika. Awalnya saya dapat selebaran untuk mengikuti seleksi menjadi asisten dosen, dan pada saat itu saya sedikit minder, tetapi banyak teman-teman saya yang mendukung dan mensupport saya. Di sini ada beberapa cara. Sebenarnya ada objek di sini, cuma saya sengaja liatin. Yang pertama, get a good look at. Maksudnya di sini kamera itu akan menunjukkan tempat objek di mana bisa dilihat dengan sebagus mungkin. Ya, harapan saya untuk ke depan dengan saya mengambil jurusan teknik informatika ini, saya berkeinginan sekali untuk bisa masuk di Microsoft Indonesia, dan saya setidaknya juga ingin menjadi kebanggaan keluarga maupun Pusat Rehabilitasi Yakum yang telah memberikan kesempatan saya untuk sekolah dan kuliah di perguruan tinggi. Wahyu selama yang ada di asrama sejak dia SMA kelas 1 sampai akhirnya dia bisa kuliah, kehidupan dia di asrama wajar seperti anak-anak asrama yang lain. Ya ada malasnya, ada rajinnya, ada pengalnya, ada kadang-kadang pengalnya itu bikin jadi jengkel gitu ya. Tapi pada akhirnya proses itu membentuk dia sehingga kami melihat ada perkembangan yang baik. Itu diwujudkan pada saat dia punya prestasi. Di SMA dia punya prestasi, dia bisa dapat juara untuk salah satu kegiatan tapi itu menyangkut ilmiah. Dia cukup berprestasi. Mas Wahyu itu orangnya asik, diajak ngobrol, sering ngasih nasihat buat saya. Terus kalau misalkan saya ada salah, tutur kata saya salah sama seseorang, saya dikasih tahu, kamu tuh jangan gini gitu. Ya, pokoknya dia tuh asik lah diajak ngobrol, dan dia tuh kalau sama saya perhatian. Pesan saya terhadap Wahyu adalah satu mahasiswa yang luar biasa, dan satu hal yang membuat saya kemudian merasa sangat bangga dengan orang ini pada saat ikut pelatihan P2KM program kepemimpinan mahasiswa, di mana saya sudah minta ke Wahyu waktu itu, Wahyu kamu nggak usah
nggak usah ikut kegiatan outbound, ikut aja sesuai dengan kemampuannya. Tapi ternyata semua kegiatan outbound diikuti dengan baik. Ada turun ke sungai, ada hiking, ada macam-macam, itu dia ikut semuanya dan menjadi satu spirit bagi teman-temannya, bagi teman-teman yang lain juga dan angkatan-angkatan yang lain. Tapi satu hal yang saya bilang luar biasa dengan orang. Pertama kali saya lihat Wahyu itu orangnya tuh saya agak kasihan juga karena dia kuliah itu juga kesulitan gitu. Apalagi kalau misalnya naik-naik tangga, tapi di balik itu dia tuh bisa istilahnya tuh nggak malu dan nggak minder sama kekurangannya. Jadi saya sukanya Mas Wahyu, dia walaupun dengan keterbatasan fisiknya tapi dia terus bisa menggali potensinya.